Bro, dari mana? Dari kos kok. Di kos terlalu sepi deh. Kok ajak anak-anak kok? Kau duduk di mana kok? Kafe itu Hei, hai Melto. Wah, Di mana dia? duduk dulu. Nanti kita cerita. Wah, tidak enak ini duduk sendiri. Aduh. Ya. Di mana nih? Nah, ini saya mau di kelas pengajaran. Oh, yang di kelas 10 nih? Oh, dengar ya? Dengarin orang Cina tuh. Nah, betul sekali. Cina Surabaya. Iya, Cina Surabaya. Ngomong-ngomong masih muda tuh pasti ya. Oh, betul, kau baru 20-an tahun. Udah air, Pak. Weh. Foto orang entertain bisa perbaiki turun. Hey. Tapi kalian perlu tahu itu kelas pengajaran. Mana kau temu ikut Samuel? Sekalian kenalan toh? Sekalian ngotong. Kau masih umur 24, ikut bunyi di peluang dalam. besar ini. Beta ini sekolah teologi semester 5. Jadi kalau bisa nanti saya mengajar balik. Kakak uji. Iya, Kakak itu sudah pasti. Pokoknya Saya mau kakak. tahu tuh sejauh mana pengetahuan beliau. Masa bilang pengajaran Alkitab gratis? Saya juga belajar sudah begini berapa lama tahun di kampus, bro. Kakak bagian uji nanti dan Melto yang bagian apa Mama Tuhan? Potong pantai. Sudah pasti. Tenang aja. Sudah Jadi pasti. hari-hari apa itu? Itu 1 minggu tuh 2 kali. Itu kapan nih? Nah, itu hari Senin dan Kamis. Ini hari Kamis tuh. Nah. Wah, suruh ketemu. Betul Ikut, sekali. Ini aja lagi beberapa menit lagi. Kok ini saya sudah pegang Alkitab Bawa tadi Alkitab ini. ini. Tidak apa-apa. Sudah, Ini kok bos, masih Pak. bagian atau masih singgah Bos, kosnya? Pak. boleh singgah sana. Ini kan kosnya kalian kan dari sini. Oh, sudah kau Alkitab dulu, Pak. Jadi. Nah, Kafe itu di sini ya. Oke. Ya. Tapi jangan Alkitab. Nah, cepat tuh. Jangan lama-lama. Wah, ternyata cewek 2 orang sudah boleh ikut. Halo. Sore. Nah, ini dia teman baru dong 2 orang. Ya. Ayo, Bro. Ya. Apa itu adik-adik kok? Halo. Halo Kak. Belum masuk. Belum Kak. Belum masih. Ini kita masih cari-cari. Kok kayaknya sana. Oh, masuk. Astaga, saya sudah lambat. Masuk. Cari ke kanan itu kita. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sudah sangat jelas melalui kebenaran firman Tuhan bahwa dampak dari manusia menolak pengenalan akan Tuhan, dampak dari umatnya melupakan pengajaran Tuhan, itu adalah kebinasaan. Jadi ketika pengajaran bukanlah menjadi sesuatu yang penting, itu akan berujung kepada kebinasaan. Sedangkan banyak sekali umat Kristen yang berpikir bahwa dengan rajin ke gedung gereja, dengan rajin ikut ibadah, bahkan sering mengucapkan nama Tuhan, itu sudah menjadi satu jaminan bahwa melalui semua seremonial agamawi itu kita akan mengenal Tuhan. Tapi dari firman Tuhan ini sudah sangat jelas bahwa ketika kita mau mengenal Tuhan, itu melalui pengajaran. Itulah kenapa melalui kelas ini kita belajar satu materi penting tentang arti penting pengajaran. Karena lewat pengajaranlah kita akan tahu kebenaran Tuhan. Kita akan tahu bagaimana cara kita hidup dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Wih, pengajaran terlalu keras. Masuk tanda minggu depan bisa ikut nih. Tadi juga saya pikir ini, saya tanya Mam tuh tidak bisa jawab, Mak. Wih, habis kita. Memang terlalu keras sih sampai kayak nusuk di hati memang nih kayak mana kok. Rasanya tobat datang. Tapi teman-teman, maksudnya itu sesuai realita juga kan ya. Menurut gua ambil sesuai dalam Alkitab kebenaran, jadi tidak bisa pungkiri nanti. Murni ya? Iya sih. Memang materi baru dengar. Besok. Iya, jarang kalau di gereja-gereja sih. Ini tidak seperti biasanya. Sudah berapa? Sudah lambat. Poin satu bilang kan bekas tunjuk muka, tapi datang. Nah, itu sudah bilang kemarin mau tobat. Kok tiba-tiba datang? Materi ini bikin kita terganggu. Oke, ngomong kita selama. Tapi kesepakatan teman-teman itu kalau terlambat tidak boleh masuk. Wih, ini bagaimana? Samperin masuk sudah. Besok berani.
Jadi kau sudah bisa masuk. Mas, Ale. Pulang juga kok. Atau kau minta maaf sama dia orang tua. Ya, tapi setelah itu baru bisa. Sekarang belum ada. Kakak kok bisa itu takut. Jadi biar habis yang kau minta maaf kok. Kita tetap tunggu sampai kelas habis. Adik-adik dong, kita minta masuk. Makasih. Teman-teman sudah komitmen di setiap kali jam kelas untuk datang tepat waktu. Teman-teman sudah janji. Itu sudah jadi kesepakatan kita bersama. Lalu kenapa hari ini hanya satu orang yang datang tepat waktu? Silakan masing-masing untuk menyampaikan alasannya datang terlambat di kelas hari ini. Keras sedikit. Tadi masih ada kegiatan di kampus Kak, jadi masih ngakus datang ke sini. Nilai? Dia sebenarnya sudah terlambat, tadi masih tunggu teman. Lalu? Happy jadi profesor alasan. Semua orang pasti punya alasan. Tapi kita sudah komit untuk tidak terlambat. Ya silakan yang lain. Tadi ada satu mata kuliah dadakan tadi, jadi masih ke kolam renang. Dari Teh? Tadi saya benar-benar lupa kalau hari ini hari kelas pengajaran. Tapi tadi saya hanya terlambat 1 menit saja, Kak. 1 menit itu berharga. Mau 1 menit, bahkan 1 detik pun, bagi Tuhan itu sama berharganya. Jadi tidak ada alasan untuk bilang saya hanya terlambat. Kita sudah sepakat bersama tentang waktu. Teman-teman komitmen untuk hidupnya itu berbeda dengan kebanyakan anak-anak muda di NTT yang menghabiskan hari-harinya, yang tidak mempergunakan waktu dengan baik. Ini satu hal sederhana, yaitu tentang kelas. Datang ke kelas. Tuhan belum minta komitmen yang lain. Beta tahu teman-teman juga pasti punya jadwal lain di luar ini, tapi ini kita sudah sepakat bersama. Teman-teman sendiri yang sampaikan bahwa di jadwal ini teman-teman kosong. Ya pasti ada juga mau ketemu keluarga kek, mau jadwal apa di luar sana. Tapi mana yang lebih berharga? Ketika teman-teman memilih di jam ini, di hari ini, sangat berharap ini yang menjadi prioritasnya teman-teman. Karena kelas pengajaran ini bukan sekedar kita mau sekedar belajar isi Alkitab, teori Alkitab. Kita lagi belajar tentang kehidupan dan bagaimana menjadi anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang berbeda. Dan itu dimulai dari bagaimana kita komit tentang waktu. Jadi sangat berharap ini menjadi yang terakhir. Tadi itu adalah sepenggal kisah dari banyak kisah lainnya di tahun awal mengikuti kelas pengajaran. Saat-saat dimana fondasi keyakinan kami dibangun melalui hal-hal sederhana dan sehari-hari. Sebelumnya kami hanyalah anak muda biasa, tidak berharga dan tidak punya arah hidup. Kami punya masa kecil yang penuh traumatik, membuat kami bertumbuh dalam identitas yang salah. Kami merasa kecil dan tidak berarti, tapi kadang bandel juga sih. Kami bahkan tidak tahu bahwa kami tuh punya masa depan yang penuh pengharapan. Kami hanya jalani hidup yang ya seperti kebanyakan orang. Gunakan waktu seenaknya, berbuat apa seenaknya, tanpa peduli akan berujung seperti apa. Namun Tuhan begitu sangat baik, mengirim seseorang untuk membawa kami melihat dan mengalami kasih-Nya. Seseorang yang tepat untuk modelan seperti kami sih. Membawa kami merasakan kasih yang utuh, diterima dengan kasih sayang, namun disertai ketegasan dan kedisiplinan. Seseorang yang telah sepenuh hati, jiwa, raga, dan air mata menanamkan keyakinan, prinsip, dan nilai-nilai kebenaran ke dalam hidup kami. Sampai kami benar-benar menyadari betapa kami sangat berharga di mata Tuhan. 20 tahun telah berlalu. Banyak orang di luar sana mulai melihat Tevila. Orang-orang menyebut kami sangat militan, sangat berkomitmen, disiplin,
bertanggung jawab, tim yang solid. Orang-orang melihat hasil pekerjaan kami sesuatu yang luar biasa, tapi tidak banyak orang mengetahui dari mana semua bermula. Karena itu izinkan kami melalui kesempatan ini mengabadikan sebuah film pendek, dan biarlah melalui video ini anak cucu kami akan terus mengingat seseorang yang begitu berarti dalam hidup kami. Seseorang yang melalui kelas pengajaran telah menyatukan kami sebagai saudara ilahi. Seseorang yang telah membimbing kami menjadi anak muda yang berbeda. Seseorang yang dengan setia membantu kami menemukan tujuan hidup di dalam Tuhan. Seseorang yang sederhana yang tidak mencari pengakuan dan kepentingan pribadi. Seorang pemimpin yang melayani dan juga seorang saudara sejati. Lewat kesempatan ini, kami ingin naikkan syukur dan ucapan terima kasih yang mendalam kepadamu, Elizabeth Luciana. Engkau adalah seorang pahlawan wanita yang gagah berani pada masamu. Jangan takut, sebab Tuhan akan terus menyertai langkahmu. Teruslah berjalan dalam arahan Bapa, wahai wanita penakluk badai.